Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro. Di video kali ini saya mau menjawab salah satu komentar teman kita yang minta solusi ya teman-teman. Nah, intinya dia mau menyalakan sebuah rangkaian menggunakan sebuah powerbank. Namun rangkaian yang dia mau nyalakan itu dayanya sangat kecil, sehingga powerbank tersebut mendeteksi kalau di outputnya itu nggak ada beban ya teman-teman, padahal bebannya ada gitu. Nah, ini sebetulnya teman-teman masalah klasik ya, yang banyak dialami oleh penghobi elektronik di seluruh dunia, ya termasuk saya sendiri ya teman-teman. Oke, sekarang mungkin kita akan bahas dulu kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau di dalam setiap modul powerbank itu dia punya batas minimal arus yang bisa dia keluarkan. Misalnya powerbank yang ini batas minimalnya 180 mA ya. Dan di dalam modul powerbank ini juga dia mempunyai timer internalnya. Ketika arus yang ditarik oleh beban itu kurang dari batas minimalnya, yaitu 180 mA, misalnya bebannya narik cuman 100 mA atau di bawah itu, maka powerbank akan mendeteksi bahwa outputnya itu tidak ada beban ya teman-teman. Jadi timer internal di dalam powerbank bakal mulai menghitung dari 0 sampai sekitar 35 detik. Kalau di dalam rentang waktu itu si powerbank tidak mendeteksi apa-apa beban, powerbank tersebut otomatis akan mati sendiri. Ya, tujuan dari fitur ini ya cuman untuk menghemat daya sih sebenarnya teman-teman. Nah, gimana tuh cara untuk mengakalinya? Sebetulnya teman-teman, metode ini udah lama saya terapkan di dalam solar powerbank yang udah saya buat sendiri ya. Yang juga saya menggunakan modul powerbank pada umumnya. Karena powerbanknya saya gunakan untuk menyalakan lampu di tembok seperti ini ya, yang dayanya itu kecil ya, arusnya cuma sekitar 110 sampai 120 mA saja. Nah, kalau powerbank ini nggak diakalin, pasti nggak bakal nyala semalaman lampunya, karena pas sekian detik dia bakal langsung cut off, karena powerbanknya mengira nggak ada beban. Jadi seperti yang kalian lihat di papan PCB powerbank tersebut ya, di situ saya ada membuat sebuah rangkaian tambahan yang menggunakan sebuah IC timer NE555. Oke teman-teman, sekarang kita bakal bahas soal skematik rangkaiannya. Untuk rangkaian ini dia punya dua metode ya, bisa dipakai salah satunya. Namun saya bakal bahas metode yang pertama dulu, karena metode yang pertama ini lebih hemat daya. Di sini kita lihat ya, ada sebuah IC timer di sini. Jadi di output ini dia bakal mengeluarkan denyutan setiap 10 detik ya, atau ini bakal bertukar menjadi 1 atau high setiap 10 detik. Ketika ini bertukar menjadi high, maka arus listrik itu bakal mengalir lewat sini dan diindikasikan dengan lampu LED yang ini. Sekalian juga ini ada optocoupler. Jadi output dari IC timer ini juga dia bakal menyalakan lampu LED yang ada di dalam optocouplernya. Ketika lampu ini menyala, maka kaki output dari optocoupler bakal tersambung gitu ya. Dia kayak saklar, dia bakal nge-short tombol power dari powerbanknya. Jadi di setiap 10 detik itu IC timer ini bakal mengontrol optocoupler, dan optocoupler ini bakal mencet tombol powerbanknya setiap 10 detik. Maka timer internal dari modul powerbank ini sendiri akan ke reset setiap 10 detik. Jadinya powerbank ini nggak bisa mati ya teman-teman, meskipun nggak ada bebannya. Bisa dibilang powerbanknya akan terjebak di satu lingkaran, di mana asal sampai 10 detik saja ini tombol powernya ke reset lagi atau kepencet lagi. Dan itu bakal berulang-ulang kayak gitu terus teman-teman, nggak ada penghujungnya. Ya mirip kayak orang yang terjebak dalam satu kecanduan ya teman-teman. Mau kabur, ketarik lagi. Nah, mungkin metode ini nggak bisa kita terapkan di setiap modul powerbank ya teman-teman, karena perbedaan manufakturnya juga. Ada beberapa modul yang saya temukan nggak bisa dia pakai metode seperti ini. Maka dari itu kita bakal lanjut untuk membahas metode yang kedua.
Jadi di sini udah saya buka juga untuk metode yang keduanya. Ya jangan khawatir juga karena rangkaiannya masih sama aja, cuma yang berubah di bagian ininya saja, di bagian outputnya ya. Bentar saya split screen aja biar kelihatan. Nah gini ya teman-teman, untuk metode yang pertama seperti ini penampakannya. Untuk metode yang kedua penampakannya seperti ini. Untuk metode yang kedua ini dia nggak pakai tombol powernya, melainkan dia pakai sebuah dummy load teman-teman. Nah gimana cara kerja dummy load ini? Output dari pin 3 untuk NE555 nya ini tadi bakal diumpankan ke sebuah MOSFET. Nah ketika output ini berada dalam keadaan high atau 1, maka sejumlah arus akan mengalir melewati resistor ini, melewati MOSFET dan ke ground. Nah ini langsung dari ininya teman-teman, dari USB nya mengalir ke sini. Dia setiap 10 detik ini bakal hidup, namun dia bakal menghidupkan ini cuman dalam waktu 1 detik aja. Nah di dalam 1 detik itu powerbank akan mendeteksi kalau di outputnya wah udah ada beban nih, maka si modul powerbank ini bakal ngereset timer internalnya kembali menjadi 0. Maka yang terjadi ya justru kayak tadi teman-teman, sama kayak ketika tombol powernya dipencet. Maka dia bakal menghitung kembali dari 0, setiap 10 detik bebannya muncul lagi, ini kereset lagi jadi 0. Nah gitu. Maka terjebaklah sekali lagi modul powerbank ini di dalam lingkaran setan seperti tadi, dimana timernya itu berulang-ulang kereset di setiap 10 detik. Nah hasilnya sama juga kayak tadi, powerbanknya nggak bisa otomatis mati sendiri gitu ya. Jadi mengapa saya bilang kalau metode ini sedikit boros daya, karena dia menggunakan dummy load ya. Dia menarik arus yang besar ke sini dan itu sudah tentu menggunakan power yang lebih banyak, meskipun itu sedikit-sedikit ya. Ya kalau kita bandingkan dengan metode yang satu ini tadi, ini dia nggak narik arus besar sama sekali. Ini cuma menyalakan lampu LED-nya aja, itu arusnya kecil banget. Namun kalau modul powerbank kalian itu nggak bisa menggunakan metode yang satu ini, ya mau nggak mau pakai ini aja. Oke teman-teman, kayak gitu. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman penjelasan untuk cara mengakali sebuah powerbank agar bisa tetap menyala meskipun daya atau bebannya kecil, bahkan tanpa beban sama sekali. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan untuk yang bertanya di komentar kemarin. Oke. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye bye. Waduh. Sakit nih tenggorokan gue ngomong banyak-banyak. Ya udahlah. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Ketemu lagi kita di video selanjutnya dalam video elektro semacam ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pencet loncengnya sekali. Segala dukungan kalian amat dihargai sehingga ke akhir hayat ini.